Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan di sini saya Dea Anwariah dari kelas PAI Reguler E semester 3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi hadis tentang menyayangi anak yatim untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Nah, sebelumnya mari kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, membaca hadis tentang menyayangi anak yatim secara baik dan fasih. Yang kedua, menjelaskan arti dan isi kandungan hadis. Yang ketiga, menghayati arti dan isi kandungan hadis. Dan yang terakhir, terbiasa mengamalkan isi kandungan hadis. Oke, selanjutnya ada juga di sini beberapa kompetensi dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengetahui hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang kedua, mengetahui arti dari hadis. Yang ketiga, mengetahui isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Dan yang terakhir, memahami cara mengasuh dan perilaku menyantuni anak yatim. Oke, selanjutnya di sini juga ada beberapa indikator dari materi hari ini. Nah, indikator yang pertama di sini ada membaca dan menghafal hadis tentang menyayangi anak yatim. Kemudian indikator yang kedua, memahami isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Dan indikator yang terakhir yaitu mengamalkan cara mengasuh dan berperilaku menyantuni anak yatim. Seperti itu indikatornya. Baik teman-teman, di sini juga saya akan membahas beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenal hadis tentang menyayangi anak yatim. Kemudian materi yang kedua yaitu membaca hadis tentang menyayangi anak yatim. Kemudian yang ketiga, materi yang akan kita bahas yaitu mengartikan hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, kemudian ada juga materi yang keempat nih. Materi yang keempat yang akan kita bahas yaitu menghafal hadis tentang menyayangi anak yatim. Kemudian materi yang kelima yaitu isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Dan yang terakhir, materi yang akan kita bahas yaitu cara mengasuh dan perilaku menyantuni anak yatim. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebihnya materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal hadis tentang menyayangi anak yatim. Anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah atau ayahnya meninggal sebelum anak itu berumur 15 tahun. Menyayangi anak yatim adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Bahkan tidak hanya menyayangi, tetapi kita juga harus memperhatikan hal lainnya yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu membaca hadis tentang menyayangi anak yatim. Hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala hadatsani Abdul Aziz bin Abi Hazam qala hadatsani Abi qala sami'tu Sahal bin Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatim fil jannah hakadza wa usyaru bis sababati wal wusta wa farji bainahuma syai'a. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu arti dari hadis tersebut, yang artinya bercerita kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab berkata dan bercerita kepadaku Abdul Aziz bin Abi Hazim berkata dan bercerita kepadaku kepada bapakku, aku mendengar Sahal bin Sa'ad dari Nabi bersabda, saya bersama orang yang menyayangi atau mencintai anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, beliau meregangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Kata yatim berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Adapun istilahnya, permata yang sangat indah dan dinilai tidak ada bandingannya, dinamai dengan ad-durrah al-yatimah
Kata tersebut digunakan untuk menunjuk anak manusia yang belum dewasa yang bapaknya telah meninggal atau yatim ya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara mengasuh anak yatim. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, bagi anak yatim yang mempunyai harta benda atau warisan dari orang tuanya, harta tersebut harus dijaga dengan sebaiknya, ya jangan sampai habis. Kemudian, bagi anak yatim yang tidak mempunyai apa-apa, maka anak yatim tersebut harus dipelihara dan dididik dengan penuh kasih sayang sampai dewasa. Oke, ada juga di sini pembahasannya yang terakhir, yaitu perilaku menyantuni anak yatim. Yang pertama, selalu menyapa anak yatim dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, memberikan sumbangan dana ke panti asuhan anak yatim. Yang ketiga, mengurus dan membiayai anak yatim yang memerlukan bantuan dengan niat ikhlas karena Allah ya. Kemudian yang terakhir, jika anak yatim mempunyai harta warisan, jagalah dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, sudah berakhir materi hari ini. Untuk mengevaluasi latihan, mengevaluasi materi, bisa kita gunakan beberapa latihan soal. Nah, latihan soal ini bisa kalian akses dari link Google Form berikut ya, untuk mengevaluasi latihan. Oke teman-teman, di sini juga ada saya menampilkan sumber pustaka. Materi tersebut diambil dari beberapa daftar pustaka berikut, yaitu dari Idrus Haji Alkaf Ikhtisar Hadis Sahih Bukhari Surabaya CV Karya Utama, dan Salahuddin Agus DKK Ulumul Hadis Bandung Pustaka Setia. Nah, itulah beberapa daftar pustaka yang diambil dari materi tersebut. Oke teman-teman, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.